Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat semua? Seberapa yang siap untuk mau memulai ibadah ini berjumpa dengan Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Mazmur 50 ayatnya yang ke-7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Engkau memberi perintah, maka semuanya ada. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Aku menanti-nantikan-Mu Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Mu. Aku mengharapkan Engkau. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ingin rindu untuk memuji dan menyembah Engkau dan menaikkan pujian yang baru dari hati kami kepadamu. Bertatalah di atas puji-pujian kami ya Bapa, dan hadirlah ketika pujian kami naikkan. Dan Engkau bekerja juga melalui hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ketika firman-Mu disampaikan, biar hati kami boleh mengalami damai sejahtera dan mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan siap untuk memulai ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Amin, Tuhan memberkati, selamat beribadah.
alam semesta kan bersujud sembah padanya. Dia maha perkasa, maha perkasa dan hebat kuasanya. Siapa dia? Dia Yesus. Namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus. Dia Yesus. Oh, 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 Maha perkasa dan hebat kuasanya. Maha perkasa dan hebat kuasanya. Mari serukan. Dia bernama Yesus. Dia Yesus. Hanya namanya. Hanya nama Yesus. Dia Yesus. Oh, 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 Hanya Dia Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang perkasa. Dia bernama Yesus. Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa. Hanya nama Yesus. Dia. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Dialah. Dia bernama Yesus. Segenap hati katakan.
tebus diriku, Kau tebus diriku, Kau beri hidup yang baru. Kau yang terbesar, hidup di dalamku. Kau Raja atas semesta, oh yeah. Yesus selamanya, Kau Raja segalanya. Yesus selamanya, Kau Raja atas semesta, atas semesta. Oh ya, ya, ya. Kau Raja katakan Yesus, Yesus selamanya Kau Raja, tak terpuncangkan, tak tergantikan, tiada bandingnya. Kau Raja segalanya, Yesus. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan. Nyatakan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Takkan pernah ragu untuk jadi milikmu, sebab hanya Kau yang sanggup pimpin hidupku. Oh Yesus, kasih-Mu yang terbaik bagiku.
Segala kuasa di langit dan di bumi tunduk di hadapan-Mu. Oh, kami memuja, kami menyembah Allah yang mulia, yang memiliki kasih yang terbesar, yang tak tergantikan oleh apapun juga. Haleluya. Biarlah mulut bibir kami tak berhenti menceritakan keajaiban-Mu, tak berhenti menyerukan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Oh, kobarkanlah hati kami menyatakan Yesus Kaulah Tuhan. Kan ku ceritakan dan aku nyanyikan perbuatan-Mu, segenap kasih-Mu, biar yang mendengar percaya Engkau Raja di atas segalanya. Kan ku ceritakan dan aku nyanyikan perbuatan-Mu, segenap kasih-Mu, biar yang mendengar percaya Engkau Raja di atas segalanya. Kan ku ceritakan dan aku nyanyikan perbuatan-Mu, segenap kasih-Mu, biar yang mendengar percaya Engkau Raja di atas segalanya. Kami agungkan Engkau Raja mulia, Raja segala raja. Kami nantikan sabda-Mu, bersabdalah hari ini. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Bob. Selamat siang semuanya. Saya percaya kita hari ini mengalami sesuatu yang indah. Ada amin Bapak Ibu? Pak Elbert ini saya tahunya dulu pemain basis, sekarang WL ya. Jadi multi talent banget beliau ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang disebut Yesus adalah firman. Tapi saya pikir ini jam-jam agak tanda petik. Kalau datang angin agak sejuk sedikit pasti kita bisa tertidur ini ya Bapak Ibu ya. Karena itu coba lihat kanan kirimu bilang, ayo pastikan kita masih semangat. Saya melihat ada beberapa hal yang kita bisa perbanyak khususnya untuk jemaat MDC Medan. Apa itu? Doa. Tadi saya lihat di ibadah pagi, ibadah siang ini,
saya percaya agak melelahkan bagi yang melayani, ya toh. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk mereka, luar biasa. Kita beri sambutan untuk mereka. Dan kita minta Tuhan terus melawat mereka sehingga ketika melayani itu jadi sesuatu yang bisa terus memberi dan membawa kita mendekat pada Tuhan. Karena WL itu adalah bagian yang membuka pintu kita berhadapan dengan Allah. Penyampai firman itu hanya kalau udah mantap WL-nya, kita nggak banyak ngomong, itu udah jemaat udah selesai lah dengan Tuhan. Karena udah ketemu dengan Tuhan, ya kan begitu ya. Kan itu prosesi ibadah kan begitu. Ketika kita nyanyi, lalu kita udah ketemu Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu hanya diomongin dikit aja udah selesai itu. Itu sebenarnya prosesi dalam sebuah ibadah. Jadi kuncinya sangat penting dalam kita mensupport para pelayan mimbar. Jadi kalau di gereja kita Banjarmasin, pelayan mimbar ini, waduh, servisnya full heart, full dompet. Jadi setiap mereka melayani, makanannya disiapkan, bahkan ketika mereka latihan dan sebagainya itu wow, dibedakan karena kuncinya di mereka. Ibadah itu kuncinya di mereka. Jadi jemaat-jemaat yang merasa diberkati dengan pelayanan mereka, sekali-sekali dibeliin bajunya lah, seragamnya ya kan, sekali-sekali dibawain hadiah begitu, karena mereka memang kuncinya gitulah dalam sebuah suasana ibadah. Saya tidak akan membicarakan pelayan mimbar, sponsornya udah cukup ya. Pesan sponsornya. Supportlah mereka karena saya tahu berat. Bapak Ibu, saya jujur bilang itu enggak mudah. Pagi melayani ya kan. Habis itu masuk lagi yang kedua. Wow. Saya lupa itu artis siapa itu ya. Waktu kita undang melayani di gereja saya, gereja kita di Garut. Waktu itu ada KKR pujian penyembahan. Saya tanya, Bu, kenapa Ibu kalau muji Tuhan itu tutup mata? Saya tanya gitu. Dia bilang begini, saya mantan artis Pak, katanya. Nyanyi itu biasa. Apa Bapak Ibu? Nyanyi biasa. Tapi kalau udah muji Tuhan, kalau saya anggap biasa, itu lain Pak. Gak bisa itu. Saya harus kasih hati saya. Maka saya tutup mata untuk menjaga hati saya tetap terkonek kepada Tuhan. Nyanyi itu biasa Bapak Ibu. Singer nih kalau Anda tanya, WL itu Anda tanya, pemain musik itu Anda tanya, nyanyi, main musik itu biasa. Tapi kalau hatinya nggak dekat sama Tuhan, itu hanya hal biasa. Tapi ketika mereka mendekat sama Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Itulah kenapa kita perlu saling mensupport, ingat merekanya. Dalam doa, khusus doain. Dalam kalau kita dapat maaf katanya, berkat, ingat. Karena mereka adalah bagian yang terindah, yang terdekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ibadah, mereka bisa membawa kita sama Tuhan. Hidup kita ini aman, sentosa. Ada amin Bapak Ibu? Nah, tema kita minggu ini, tahun ini bernama Moving Forward, bergerak maju. Saya akan kasih ilustrasi kepada kita. Kalau saya bergerak begini maju, ini namanya bergerak maju Bapak Ibu. Tapi, kalau bahasa Medan itu, melenceng-melenceng itu, ya kan? Gini pun bergerak maju. Ini pun namanya bergerak maju Bapak Ibu. Oke? Maka ada yang namanya tema bulan ini alignment, penyelarasan. Bergerak maju yang selaras gitu. Yang majunya itu benar. Enggak melenceng gitu loh. Oke? Itu tema kita bulan ini. Penyelarasan. Ketika tema tahunan bergerak maju itu saya mengingat memang GKPB itu kan selalu berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim karismatiknya, juga karena dia anggota PGI, tidak terlalu PGI ibadahnya. Yang kadang-kadang gimana begitu. Tetapi waktu saya mendapat tema tahun ini katanya Moving Forward itu bergerak maju, saya sadar. Kan ini dapat temanya kan akhir tahun lalu. Yang COVID, pandemi itu lagi gila-gilanya. Siapa yang menduga kita bisa bebas seperti sekarang? Betul kan Bapak Ibu? Betul gak? Halo? Iya kan? Tapi begitu temanya diluncurkan, dan waktu sampai ke saya sadar, wow. Ini berarti para gembala, DPJ, pengurus di jemaat MDC Medan ini dekat sama Tuhan. Karena dia tahu, jangan diam. Jangan tidak bergerak. Karena 2022 saatnya bergerak.
Nah, ketika kita bergerak Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang diperlukan? Harus selaras. Selaras dengan apa? Nah, itu tema minggu ini. Selaras dengan Yesus Sang Firman itu. Kalau kita naik pesawat terbang Bapak Ibu, kita itu nggak tahu jalannya di mana. Bujur utara, bujur selatan, lintang utara, lintang selatan itu nggak tahu. Nah, maka pilot itu biasanya selalu lihat koordinatnya. Itu yang disebut alignment. Diselaraskan. Ini udah menceng nih. Oh, belok lagi dia. Sesuai track yang harus dia tuju ke kota mana. Dan dengan berat hati saya katakan pada Pak Gembala, Pak, ini temanya berat. Yesus Sang Firman. Kenapa berat? Ini membongkar tentang siapa Yesus dari sisi ilahinya. Yesus dari sisi manusiawinya tak ada yang menyangkal. Yesus dari sisi manusiawi bukan Spider-Man. Cerita fiksi, seolah-olah ada tapi nggak ada orangnya itu. Bukan Superman. Ceritanya seolah-olah ada tapi nggak ada. Itu namanya fiksi. Oke Bapak Ibu? Tapi Yesus yang disebut dari sisi manusia, dia itu ada. Fakta dan catatan sejarah membuktikan dia ada sebagai manusia. Dia bukan seperti Spider-Man, bukan seperti Superman dan tokoh-tokoh yang lain yang fiksi. Dia ada. Menceritakan Yesus dari sisi manusiawinya nggak sulit Bapak Ibu. Tinggal bongkar penulis-penulis pada zaman Yesus, siapa dia Yesus dan sebagainya, bukti sejarahnya dan sebagainya, kuburannya dan sebagainya, ada, gampang. Tapi kalau udah cerita Yesus Sang Firman, itu agak berat. Dan Pak Gembala hanya bisa tersenyum. Karena yang berat ini saya minta kepada kita semua. Saya akan percepat apapun dalam renungan ini, tapi nanti lihat pada kesimpulannya. Oke? Kita katakan ini untuk membantu kita melihat bahwa tema minggu ini bukan sesuatu yang sederhana. Orang bisa goyah imannya kalau nggak paham Yesus Sang Firman ini. Orang bisa menyerahkan hidupnya lebih gila dari siapapun. Seperti yang dilakukan Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus karena Sang Firman yang dia pahami dengan benar. Anda bisa kuat, Anda bisa lemah dalam mengikut Yesus kalau memahami materi ini dengan benar. Tema ini dengan benar. Karena itu mari kita lihat Alkitab kita untuk membantu kita melihat perenungan kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 5, kita akan baca sama-sama ya, biar lebih enak. Mari kita bangkit berdiri bersama, karena saya tahu ini jam-jam yang sangat-sangat penuh tantangan dalam membaca firman ini. Bukan saya bilang ayo baca firman lalu berdiri, bukan. Maksud saya agar kita bisa sama-sama menikmati perenungan ini. Kita baca sama-sama ya, ayat 1 sampai ayat 5. 3, 2, 1, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah. Ayat 4. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayo silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, tokoh yang disebut Yesus itu, Sang Firman itu adalah tokoh yang pro kontra. Bagi orang-orang yang menganut kepercayaan sebelum atau agama sebelum Yesus lahir di muka bumi Bapak Ibu, tentang inkarnasi atau Allah Tuhan yang menjadi manusia itu kisah biasa. Cerita tentang Sang Khalik
menjadi manusia, agama sebelum Kristen itu bisa mereka pahami. Kalau kita nonton film Mahabharata, dewa apa jadi manusia untuk bantu, dewa apa jadi, itu biasa. Kisah itu kisah tentang Tuhan jadi manusia, itu kisah yang bisa dipahami. Tetapi bagi agama yang muncul, saya cerita ini tentang pelajaran agama keagamaan, yang muncul sesudah Yesus, yang mengungkapkan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia, itu yang sering sekali memukuli iman Kristen kita. Itu yang sering sekali mengganggu kekristenan kita. Kok bisa Allah jadi manusia? Tiada Tuhan selain Allah. Ya memang benar. Tetapi ada selanjutnya. Tidak mungkin Allah jadi manusia. Saya akan ulang untuk membantu kita paham. Kalau ini Yesus lahir, tahun Yesus lahir Bapak Ibu, atau kisah sesudah kekristenan ada, agama yang muncul sebelumnya menerima bahwa Tuhan atau dewa bagi mereka bisa jadi manusia, itu biasa. Tapi sesudah Yesus kekristenan muncul, ada muncul agama yang lain. Kalau Anda nanti belajar sejarah agama, menerima Allah jadi manusia itu tidak biasa. Itu tidak mungkin. Itu sulit. Itu yang mereka ungkapkan. Biasa. Sehingga seringkali kita itu kalau perhatikan di acara atau kegiatan debat keagamaan, yang disorot tentang kealahan Kristus. Yesus sang firman itu. Tak mungkin Allah jadi manusia. Itu yang mereka sorot. Dalam keluarga Bapak Ibu, anak paling kecil itu, paling corot dibilang, itu biasanya agak mentiko. Kan begitu kan? Betul gak? Agak suka-sukanya kalau siap pudan itu bahasa orang Amerika sana. Ya kan? Saya punya anak 2, paling kecil namanya Jocelyn. Kalau bahasa Chinese-nya namanya Ma Huilin begitu. Karena istri saya Yap Suancu, marga saya Mangunsong, dikasih Ma begitu. Jadi bukan orang Batak aja yang dikasih marga Bapak Ibu, saya juga dikasih marga. Kalau di Sumatera Utara marga saya Mangunsong. Di Jawa Mangunkusumo. Kalau di Tiongkok, Ma marga saya. Jadi saya ada di antara suku-suku itu. Nah, anak saya yang paling kecil ini Bapak Ibu, kalau semua itu, ini saya bantu biar kita bisa kebayang ya, tentang agama yang muncul sesudah kekristenan itu agak-agak mentiko ya begitu, kata orang Medan kan. Karena dia merasa paling pintar, paling benar, kan begitu kan. Tapi sebagai yang tua kita itu kan, yalah yang gitu aja gak usah dibahas lah kan begitu kan. Tapi yang mereka sorot gitu, mana mungkin Allah jadi manusia. Gak bisa itu Allah jadi manusia. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu disalib diganti. Itu kan yang diserang Bapak Ibu kan. Betul kan? Kenapa tema ini menarik sebenarnya dan saya siap untuk menjelaskannya. Karena ini yang banyak di YouTube sekarang yang diserang kita. Jawabannya mudah nanti kalau kita sudah belajar ini. Ingat, anak yang paling kecil itu si Panggaron bahasa Amerikanya. Patentengan gitu kan, sok lebih hebat gitu kan, sok lebih kuat gitu. Wah, untukku katanya. Aku yang paling sama seperti agama yang terakhir muncul kan. Paham maksud saya Bapak Ibu kan? Ini yang harus kita pahami. Jadi kita nggak usah takut. Kalau kita mengerti benar siapa Yesus itu, kita akan lihat. Karena memang tokoh Yesus itu pro dan kontra. Bukan di luar kekristenan, di dalam kekristenan pun banyak bahasannya. Yesus itu subjek utama dalam Alkitab. Firman yang sesungguhnya itu Yesus bukan sebuah buku di Alkitab. Ada juga aliran liberal yang ada dalam kekristenan menganggap gini, yang penting itu Yesusnya. Alkitab nggak perlu. Yesus dan Alkitab itu sama-sama pernyataan khusus.
Tak mungkin kita mengenal Yesus tanpa membaca Alkitab. Tapi mereka bilang, enggak perlu Alkitabnya, enggak perlu kitabnya, enggak perlu bukunya, yang perlu Yesusnya. Ini maka saya bilang Yesus itu pro dan kontra. Nah, nanti akan kita lihat sesuai ayat yang kita baca, kenapa Yesus disebut firman atau logos. Sifat pro kontra ini dijawab oleh Yohanes dalam ayat yang kita baca tadi. Dijawab kaum Sabellianisme. Apa kaum Sabellianisme? Kaum ini berkata begini, mereka orang Kristen. Yesus itu Allah Bapa di kitab Perjanjian Lama. Tapi waktu disalib Allah Bapa ini ganti baju. Jadi Yesus. Lalu naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus ini ganti baju lagi. Jadi Roh Kudus. Ini Sabellianisme. Banyak orang Kristen yang berpikir begini, Pak itu benar. Oh salah. Ini yang dijawab oleh Yohanes. Ini yang dijawab oleh kitab yang baru kita baca. Jadi kitab Yohanes itu sebenarnya filsafat pertarungan apologetika tingkat tinggi untuk menjelaskan kekeliruan tentang Yesus. Dia itu logos, firman Allah. Allah sendiri, tapi bukan Allah Bapa. Bukan Allah Roh Kudus. Maka dia katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Sama dengan Allah Bapa, tapi bukan Allah Bapa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin banyak di antara kita yang memahami kekeliruan seperti itu. Itu kenapa pentingnya tema ini. Dan kalau bisa tema ini diseminarkan. Untuk membantu kita memahami lebih dalam intisarinya. Saya akan percepat karena sudah mulai mengantuk. Saya lihat agak-agak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, perkataan Kristus Bapak Ibu di Injil. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas. Itu disebut Injil sinoptik. Cara melihat Yesus dari sudut pandang yang sama. Dari bayi. Betul kan? Sampai kematian dan kebangkitannya. Itu sinoptik namanya. Matius, Markus, Lukas. Tetapi berbeda dengan kitab Yohanes. Yesus hadir dan dijelaskan sudah besar. Ada ya Anda lihat dalam kitab Yohanes Yesus disebut dari bayi? Langsung besar dia. Karena kitab Yohanes adalah bagian untuk menjawab iman Kristen langsung dalam tataran teologis yang dalam pemikiran untuk melawan pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Kristus dan diperlukan gereja pada saat itu. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman yang disebut logos ini bukan hanya disalib, tapi terlibat bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menciptakan semesta dan isinya. Karena dia Allah. Nah, Yohanes membongkar ini kepada orang Kristen untuk paham. Jangan berpikir Yesus itu hanya pribadi yang dari bayi, lalu besar dan sebagainya, dan akhirnya tersalib dan sebagainya. Dia menjelaskan dari sisi Allahnya langsung. Kalau ayat 1 kita baca Bapak Ibu, kita akan temukan pada mulanya adalah firman. Kitab Kejadian juga pakai kalimat yang hampir mirip. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Yohanes mau mengingatkan orang Yahudi dan orang Kristen pada saat itu. Sama. Apa yang kalian sebut dalam kitab Genesis 1 itu sama dengan yang aku jelaskan ini. Sama. Nah jadi asik ya Bapak Ibu ya, kalau udah melihat begini kan asik kita kan. Bahwa kekristen itu enak tuh kalau dipelajari pelan-pelan. Nah, perkataan Yesus di Injil dalam kitab Matius itu ada 1071.
Jumlah kata-katanya langsung itu 644. Artinya perkataan Yesus itu kalau dilihat 3/5 dari kitab Matius. Hampir 3/7 dari kitab Markus. Perkataan Yesus itu. Perkataan Lukas hampir setengahnya itu perkataan Yesus. Yohanes demikian juga. Artinya kalau digabung kitab Injil ini termasuk kitab Yohanes itu, hampir setengahnya membahas tentang Yesus. Kenapa perkataan Yesus dan tentang Yesus ini perlu kita lihat dari sudut kitab Injil itu? Bapak Ibu, kalau orang gak penting dibahas gak dia? Dicatat gak kata-katanya? Kalimatnya perlu gak dianalisa? Perlu gak kalau orang ini gak penting, cara hidup dan kehidupannya perlu gak ditulis? Gak perlu. Dari apa yang kita bongkar di sini ketahuan sebenarnya ini tokoh penting. Dia pribadi yang luar biasa, gitu loh maksudnya. Kebayang sekarang maksudnya ya? Kan kalau ada orang tukang becak nggak penting banget, perlu nggak kita tahu? Pak namanya siapa Pak? Nggak kan? Alamatnya di mana? Nggak penting. Lalu Anda ambil handphone, ada foto, ceklek. Lalu Anda tulis banyak-banyak tentang dia, kan nggak perlu kan? Kalau nggak penting. Ini maksud data ini saya lemparkan kepada kita semua, bagikan kepada kita semua untuk mengingat. Yesus ini firman yang menjadi manusia adalah pribadi yang penting. Bukan saja atas dunia, bukan saja atas gereja, tapi untuk Anda dan saya. Yang kedua, sifat Kristus Sang Logos yang menjadi Logos itu. Bapak Ibu, ada sifat Allah yang orang paham. Pertama, atribut Allah itu kekal, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Itu ada semua dalam diri Yesus. Anda bisa lihat proyektornya dan ayatnya di mana. Dia kekal. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Menunjukkan sebenarnya dari awal udah ada Tuhan itu. Bukan ketika dia ada dalam kandungan Maria, Yesus ada. Bukan. Sebelumnya dia sudah ada. Itu yang mau dikatakan oleh kitab Yohanes. Dia kekal. Alfa dan Omega. Lalu dikatakan sifat Allah yang lain, dia maha hadir. Dia hadir di dalam kehidupan ketika ada di muka bumi, tetapi dia juga bisa hadir pada saat yang sama untuk membantu murid-muridnya. Dia maha tahu. Ada ayatnya saya bagikan juga di situ. Kita baru saja merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu. Sebelum Paskah terjadi, Yesus minta dicariin keledai atau kedelai. Halo? Cari dulu ya kedelai di sana ya. Nanti ada orang punya kedelai di sana, ambil ya. Apa Bapak Ibu? Keledai muda. Betul kan? Saya mau tanya Anda. Nanti orang itu akan tanya kamu begini, hebat kan? Dia bisa tahu loh. Oke? Kisah ini sederhana Bapak Ibu. Tetapi kisah ini menjelaskan dia Allah yang maha tahu. Orang seringkali berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, manusia biasa. Siapa yang bilang? Semua perkataannya, semua tindakannya, semua perbuatannya menunjukkan sisi ilahinya. Lalu dikatakan dia selain maha tahu, dia maha kuasa. Ada badai Bapak Ibu. Tiba-tiba dengan santai dia bilang, kalian ini kurang beriman ya. Gitu aja, Allah. Kalian ini gak circle saya sih. Kan kalau zaman sekarang kurang lebih begitu kan. Badai diam. Enak sekali kan. Ada orang buta gitu kan. Enak banget tuh. Meludah dia ke tanah. Diaduk-aduk sama Tuhan. Saudara, kemarin saya sama kakak saya naik dokar. Dokar itu kuda gitu ya. Ya tempat wisata di daerah Lubuk Pakam gitu ya. Oh naiklah ayo semua. Itu kan kotoran kuda itu kan ditampung tuh. Zaman dulu tuh enggak ada, buang begitu aja ke tanah. Tuh bayangkan. Kan zaman Yesus tuh kan enggak naik mobil kan.
Tanah sekitar itu kotor enggak? Oke, paham maksud saya sekarang? Cerita ini untuk membantu kita tentang Dia Maha Kuasa. Ada orang buta datang nih. Biasanya kan dia tumpang tangan sembuh gitu ya. Ini enggak, dia mudah. Jigong loh Bapak Ibu. Campur dengan tanah yang kotor nih. Betul kan? Diaduk-aduk loh. Cet. Kenapa? Buta ya? Oh ya. Set. Set. Sembuh. Wow. Kebayang sekarang kisah Yesus itu Bapak Ibu? Dia Maha Kuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada tuh orang mati. Sengaja dia datang telat-telat. Biar busuk tuh orang. Dia ngomong, keluar. Keluar tuh mayat Bapak Ibu. Udah belatung tuh tiba-tiba. Anda kebayang gak kisah itu? Udah belatungan loh tuh berapa hari kan? Tiba-tiba kan bangkit gitu. Itu terjadi yang namanya prosesi kegiatan pemulihan kembali secara sempurna organ-organ yang sudah mati dan rusak. Wow. Nah itu kalau non baca kisah-kisah gitu keren tuh Bapak Ibu. Cuma dibayangkan dengan pelan-pelan. Bukan waktu itu gini. Bukan, bayangkan kondisinya. Orang yang udah mati itu gitu. Ya Tuhan, keren sekali kalau difilmkan tuh Bapak Ibu pasti musuh tung. Pencahayaannya seperti apa dan sebagainya. Wah itu keren sekali. Kisah itu menunjukkan apa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Ada orang Kristen diserang tuh dalam debat-debat di Facebook kah apakah. Nyerah jawab gitu aja susah. Yesus itu manusia, buktiin aja Yesus apa. Susah dia jawabnya gitu. Kan biasa saya bilang tadi, Siapudan anak paling kecil itu sok-sok tahu gitu kan. Padahal ilmunya cetek aja gitu kan. Abangnya kurang belajar masalahnya. Jawab yang gitu-gitu kan gak usah lah ya kan. Aduh Yesus Tuhan tuh gak usah kita jelaskan lah. Udah banyak gitu loh. Gak usah dibongkar dari kitab suci mereka, gak usah. Pakai aja apa yang ada di Alkitab. Lebih hebat dari yang ada itu. Yang di luar sana itu. Betul Bapak Ibu? Betul tak ya? Betul tak ya? Nah ini kenapa tema ini perlu dan kita bersyukur punya para DPJ, pemimpin yang peka kepada kehendak Tuhan. Ini memang jadi sorotan gereja itu banyak lemahnya tidak membongkar tentang siapa Yesus. Banyak orang hanya ibadah, oke, aku senang. Bukan, perlu dibongkar pemahaman tentang siapa Allahmu. Dan yang paling sering ini kita ditekein itu dengan pemahaman Yesus itu ditekein itu alah gitu kan. Yesus tak pernah disembah. Yesus manusia, dia gak mau disembah dan sebagainya. Itu yang dipakai kalimat-kalimat menyerang iman kita. Sehingga kita yang tidak mengerti Yesus sang firman, sang logos itu diam. Benarkah Yesus tak pernah disembah? Kita lihat Alkitab kita. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yesus dari kecil aja udah disembah kok. Halo. Kan banyak kan kalimat yang menyerang begitu sekarang kan. Kalau Anda yang suka main media sosial kan diserang begitu kan. Buktikan Yesus itu Tuhan kan begitu kan. Ya ampun dari Yesus lahir tuh udah disembah. Gak usah kita bahas. Kalau mereka tanya jawab aja. Allah dari kecil juga dia udah disembah kok. Ngapain kita takut? Inilah kenapa kita perlu memahami tema Jesus is Word. Dia firman itu. Dia logos itu. Dari kecil Yesus sudah disembah Bapak Ibu. Waktu bersama murid-muridnya oleh orang banyak. Matius 21 ayat 9, Yohanes 12 ayat 13. Kata Hosanna berarti semua pujian, kehormatan, kemuliaan dan berkat bagi sosok yang diberi selamat itu. Kata yang digunakan masyarakat dalam menyambut Yesus tentunya merupakan bentuk penyembahan. Kalau ada yang berani zaman itu bilang Hosanna, Hosanna itu menyembah Allah. Sebelum Yesus diadili
Dan sebelumnya dia ditangkap, dia menerima pengagungan. Kalau orang Katolik bilang Minggu Palma, betul kan? Dieluk-elukkan begitu dia. Itu penyembahan Bapak Ibu. Itu ibadah penyembahan. Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," sambil menyembah Yesus. Yesus disembah. Kenapa ketika dia belum disalib, dia tidak menerima penyembahan? Dia tahu banyak orang yang menyembah dia untuk mencari simpatik secara politik. Karena pada saat itu Yesus tokoh yang begitu viral kalau istilah sekarang. Begitu penting, kemana saja dia ada, mujizat terjadi. Dan murid-muridnya merindukan dan orang-orang lain itu merindukan dia pemimpin politik yang membebaskan bangsanya dari penjajahan secara daging dan politik. Dan mereka berusaha mencari simpati untuk diingat Yesus, menyembah dia bukan dari hatinya. Dan Yesus tolak karena dia maha tahu. Ingat waktu Yudas bilang bukan aku, dia bilang apa? Betul kan Bapak Ibu? Yesus maha tahu. Kata jadilah itu hanya dibolehkan untuk Allah dalam budaya Yahudi. Matius 9:29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Berulang-ulang Yesus memakai kata jadilah, jadilah, jadilah. Oke Bapak Ibu? Terjadi kan? Dalam perjanjian lama, waktu Allah menciptakan, jadilah petang. Ya kan gitu kan? Jadilah ini, kan begitu kan? Sama kan? Oke Bapak Ibu bisa paham ini sekarang? Loncatan-loncatan kisah Yesus itu loncatan kisah tentang Allah. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Kesimpulannya, Yesus itu Tuhan. Apa yang kita bahas tadi menunjukkan kalau disebut Yesus adalah firman, mau berkata Yesus itu Tuhan. Karena dia Tuhan, taatilah. Karena dia Tuhan, nikmatilah janji-janjinya. Seringkali kita ini terjebak tidak mentaati Tuhan. Sebagai kesimpulan sebuah khotbah hari ini, mungkin slide-nya Bapak Ibu. Gereja kita di Balikpapan hampir 25 tahun lebih. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyewa, ruko dan ruko. Singkat ceritanya, waktu kita bergumul untuk bisa beli. Dan kebetulan Tuhan uji kita sebelumnya Pak, Tuhan uji kita untuk tidak bisa sewa ruko gereja kita. Karena waktu itu Balikpapan lagi krisis, sehingga jemaat kita banyak yang di PHK dan nggak bisa mensupport gereja. Nggak bisa sewa ruko. Waktu kita sedang bergumul begitu, ada seseorang bilang, "Pak, muka Bapak kenapa? Kok nggak meyakinkan?" "Sudahlah," kata dia. "Enggak Pak, ini kami sebentar lagi harus keluar dari sini, harus cari ruko yang lain." Oh dia bilang, "Pak, saya punya tempat," dia bukan dari gereja kita. "Ada Pak, pakai aja coba lihat." Lalu kita lihat, satu ruko 3 lantai, oh cocok juga lah untuk sementara, kita pikir begitu. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu, kita sampaikan kepada jemaat. "Waduh Pak. Pada umumnya orang bilang gini, sewa aja nggak bisa, kok beli?" Tangkap maksud saya Bapak Ibu? Kita menyembah Allah yang hidup, Yesus yang begitu luar biasa melakukan mujizat dan sebagainya. Ketika punya persoalan, otak kita lebih kencang dari iman kita. Amin. Kok beli? Sewa nggak bisa, kok beli gitu. Sebagai gembala hati saya ternyuh. Iya juga ya, uang dari mana? Betul kan Bapak Ibu kan? Akhirnya kami bilang begini, para DPJ saya bilang, DPJ harus bersatu, banyak doa. Mau jemaat tinggalkan kita, enggak apa-apa, penting kita beli. Singkat cerita kita bergumul Bapak Ibu, doa, akhirnya ruko itu bisa terbeli, tetapi baru bisa dicicil. Sesudah itu baru jemaat kaget, oh iya Pak ya, oh bisa ya Pak ya, oh iya,
Oh, iya. Kan begitu kan, kita sering begitu kan. Ada masalah otak lebih kencang dari iman. Mulut lebih cepat dari dengkul, betul kan? Berkeluh kesah dulu, bahasa Amerikanya mar bete-bete lebih rajin. Ya kan, daripada doa, nyembah Tuhan tuh minta Tuhan turun, kan begitu kan? Nah singkat ceritanya Bapak Ibu, ruko itu rupanya tak ada suratnya. Tak bisa didirikan jadi IMB atau digadikan ke bank. Persoalan baru. Akhirnya kita bergumul. Slide-nya bisa ditunjukkan? Ini tentang bagaimana kita mentaati Allah. Yang ada foto saya yang paling ganteng di situ. Nah, itu. Nah ini villa wakil wali kota Balikpapan yang habis dananya karena kampanye. Dia mau jual. Minta sekian M, nggak ada uang kita. Minta sekian sampai turun. Tinggal titiknya pada satu kata, satu aja katanya. Oke. Kita DPJ ngobrol, lalu ngomong ke jemaat. Jemaat sama lagi kan begitu kan? Ini aja belum lunas, ngapain ke sana lagi gitu kan? Ini tempat lebih luas. Tempatnya begini Bapak Ibu. Tuh. Nggak ada dinding dan sebagainya, kan namanya villa. Di atas bukit. Nah singkat ceritanya kan kita akhirnya jual itu ruko, kembalikan sama pemiliknya, uangnya kita ambil. Akhirnya pemilik bilang, aku nggak ada duit, balikin uang kalian. Jadi gimana? Sewain aja terserah kalian, uangnya pakai kalian aja. Oke. Akhirnya ruko itu kita kembalikan kepada dia dan kita sewakan ke orang. Kebetulan orangnya dari gereja juga. Saya bilang, tapi saya nggak mau ya bayar per tahun. Saya mau langsung 5 tahun untuk DP ini saya bilang. Ini akhirnya tempat itu kita beli 4 kali bayar. Bapak Ibu bisa bayangkan uangnya udah turun begitu luar biasa. Kalau Tuhan bekerja itu bisa aneh-aneh Bapak Ibu. 4 kali bayar. Pada pembayaran ketiga kita lagi diajarin ibadah solitude itu. GKPB. 7 disiplin rohani. Krisis karena COVID, semua orang yang saya kontak bilang, Bob, mana duit ada sekarang, jualan juga gak laku, bisnis gak jalan, gak mau cari dana segede gitu. Tahu apa Bapak Ibu? Itu dari jemaat lebih serem lagi. Tuh kan Pak, ini gedung udah kita bangun Bapak Ibu. Slide keduanya, sudah kita bangun. Uang udah masuk di sini dan dapat ancaman, pembayaran ketiga telat. Pak, 3 hari lagi Bapak gak bayar, kami ambil semuanya. Uang Bapak yang udah masuk 3/4, 2,5 itu dianggap selesai, barang kami ambil semua. Karena Bapak yang melanggar janji udah berapa bulan gak bayar gitu. Makin stres kita Bapak Ibu. Saya belajar tentang siapa Yesus itu, Allah yang penuh mujizat itu, waktu GKPB membuat program tentang 7 disiplin rohani. Saya hanya bisa melakukan doa yang modelnya, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu, saya nggak tahu mesti lakukan apa. Karena besoknya saya harus keluarkan uang yang uangnya saya juga nggak ada. Jemaat juga nggak ada. Bahkan kalau bisa baju saya jual pun mungkin tak terpenuhi itu. Kami hanya lakukan dan belajar mengenal Yesus, Sang Firman itu. Belajar taat. Kami hanya diingatkan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Semua doa. Besok gedung kita akan diambil. Besok kita harus keluar dari situ. Besok kita tidak punya gedung. Saya hanya bisa duduk diam di rumah saya. Doanya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bahasa roh mungkin lagi terbang kemana. Yang saya bisa katakan begini, seperti yang diajarkan Pak Bambang dan yang dia alami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Selesai itu, ngomong apa lagi Pak? Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Air mata itu Bapak Ibu kalau bisa diperas, dia ngomong, gak usah keluarin saya. Yesus anak domba Allah, sampai sekian lamanya waktu berlalu. Sampai anak saya sesudah saya selesai doa itu bilang gini, papa gua jadi orang gila ya, gitu aja ngomongnya.
Bapak gua seperti orang gila di ujung-ujung sana ngapain gitu. Dia turun dari kamarnya, lihat, Bapak udah gila. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu, seringkali kita kenal Yesus tapi gak mau taat Yesus. Kalau Yesus bilang kau punya persoalan, duduk diam di bawah kakinya biar dia menyelesaikan persoalan itu. Ada amin Bapak Ibu? Selesai saya mengucapkan itu berulang-ulang sampai sekian lama. Jam 11 malam hati saya, waktu itu jam 11 malam hati saya bilang begini, Bob sudah selesai. Saya diam, siapa lagi ngomong udah selesai. Sudah selesai, lihat handphonemu, sudah selesai. Allah, siapa lagi? Saya hanya bilang Yesus, anak domba Allah, kasihan. Saya hanya bilang begini, Bob sudah selesai. Yesus, anak domba Allah, kasihan. Lihat handphonemu. Tahu Bapak Ibu? Jam 11 malam. Dari sore, malam, hanya itu yang bisa saya lakukan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Singkat cerita, handphone saya banyak dikontak oleh teman-teman. Dan dia bilang, sudah kami yang ambil alih. Walaupun kami enggak lagi ada masalah, tapi kami bantu kamu. Saya mau katakan kepada Anda semua. Ketika kita punya persoalan, Yesus Sang Firman itu, Allah itu, pembuat mujizat itu sebenarnya ada untuk menyapa kita. Masalah artinya Yesus sedang menyapa Anda. Yesus Sang Firman yang Anda kenal itu Bapak Ibu, belum seberapanya persoalan Anda dan Yesus itu sanggup menyelesaikannya untuk Anda dan saya. Yesus Sang Firman itu sebenarnya ketika Anda punya masalah sedang menyapa Anda untuk melihat dan membuktikan Dia Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari akui dosamu. Engkau terlalu sering memakai logikamu dan perasaanmu untuk datang pada Tuhan. Padahal Tuhan hanya suruh engkau taat dan kenal Dia. Kenal kebenarannya, kenal kebesarannya, kenal pribadinya, kenal Dia. Berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat. Sebentar perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pak Anton. Siapkan hatimu untuk menerima mujizat Tuhan. Yesus Sang Firman itu sedang menyapamu, sedang menyapamu, sedang menyapamu, sedang menyapamu. Ampuni kami jika kami terlalu bodoh memakai otak dan pikiran kami ya Allah, dan kami melupakan Engkau Allah yang sesungguhnya, Logos yang menjadi manusia. Pribadimu luar biasa, karya-karyamu luar biasa, pekerjaanmu begitu dalam, begitu luas. Terlalu tinggi untuk kami bisa memahamimu ya Allah. Terlalu tinggi untuk kami bisa merasakan dan mengerti secara sempurna. Hamba berdoa ampuni kami. Pandemi yang ada membuat kami meragukan kebesaran Tuhan. Meragukan masa depan kami. Meragukan kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan biar Engkau yang menjamah kami. Hamba berdoa. Biar firman yang sementara kami dengar membuat kami semakin mendekat kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus, mari kita tetap menjaga hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, mari persiapkan perjamuan kudus. Yang ikut online sekaligus live streaming, mungkin di rumah, mungkin dimanapun, persiapkan perjamuan kudus.
of my precious Jesus. My King and my Lord, oh, the love of Jesus. It was as white as snow. Oh, Dara. Mari kita berdiri, dan yang ada mengikuti ibadah online, mari kita juga berdiri. Angkat roti dengan tanganmu di atas kepala. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan di dalam namanya. Mari angkat cawan bagi yang mengikuti ibadah online live streaming juga. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam namanya. Mari ucap syukur, oleh tubuhnya tercabik bagi engkau, oleh darahnya tercurah bagi engkau, mengampuni dosamu. Katakan, Yesus Sang Firman itu baik, Yesus Sang Firman itu nyata, Yesus Sang Firman itu ada. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada bersama Bapa, bersama Roh Kudus, dan dia juga Sang Pencipta itu, yang Allah sendiri. Hurabada bashida bada makana ya Papa. Hirabana mashida da bakana ya hurabada, bersyukur padanya. Mari mengucap syukur padanya, dia sangat baik. Dia tidak pernah membiarkan kau sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dan selalu penyertaannya sempurna dalam hidupmu. Dia mengertimu. Dia peduli padamu. Tidak ada pergumulanmu lebih besar dari dia. Tidak ada kesusahanmu lebih besar daripadanya. Mari datang kepada dia. Oh haleluya Jesus. Hirabai mama nana makaya papa paya rabasira nana ya mama. Hirabaya mama kanaya urabasya nana makaya urapapa. Hirabaya mama kaya urabaya nama kaya urapapa ya urapapa. Dia sungguh mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Haleluya Jesus. Hirabaya mama kanaya urabasida nana ya mama kaya mama. Hirabaya mama kanaya urabasida nana ya mama ya mama. Hirabaya mama kanaya urabaya bapa kaya namanya. Haleluya. Dia sungguh mulia. Haleluya.
tidak perhitungkan lagi kesalahan pelanggaranmu. Dia tidak pernah perhitungkan kelemahan, kekuranganmu, kejelekan, keburukanmu lagi. Dia mau engkau datang kepada Dia. Yesus Sang Firman yang adalah Allah sendiri, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang bahkan yang ada dan yang akan datang. Dia sungguh mengerti, memahamimu, karena Dia mati di kayu salib untukmu. Dia sudah dicobai. Dia bukan Allah yang saja berfirman, dan Dia Allah yang sendiri menjadi anak manusia, mengalami kesusahan, penderitaan, pencobaan, pemberontakan, kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran-ganjaran keselamatan ditimpakan kepadanya. Oh haleluya, Dia sangat baik. Dia sungguh mau mengampuni dosamu. Engkau juga harus mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Jangan pernah simpan di dalam hatimu lagi. Jangan simpan di dalam kehidupanmu lagi. Jangan pernah pahit, kecewa. Bangkitlah anakku. Bangkitlah hai jemaat Tuhan. Bangkitlah umat Tuhan. Jangan pernah lagi fokus akan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Dia sungguh mementingkan engkau. Datanglah kepada Dia dengan segala kerendahan hati, haus lapar akan Dia. Beritahu Dia, Tuhan, Engkau Allah sendiri. Saya mau sungguh datang padamu, mengucap syukur, ingin melekat berakal tinggal di dalam Engkau. Layakkan saya, mampukan saya, sanggupkan saya Bapa, yang sungguh tubuhmu dan darahmu yang sudah tercurah bagi kami, yang sudah kita semua jemaat makan tubuhnya dan minum darahnya. Dan itulah Yesus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Datanglah kepada Dia dengan sungguh, Tuhan ini aku, pakailah aku. Tuhan tidak pernah perhitungkan ketidaksempurnaan Engkau. Memang Engkau tidak layak, memang Engkau tidak sempurna, tetapi Dia sudah layakkan Engkau dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan tubuhnya tercabik bagimu, dengan darahnya tercurah bagimu. Mari detik ini komitmen, berketetapanlah untuk menyelaraskan hidupmu di dalam anugerahnya, menyelaraskan seluruh langkah-langkah hidupmu di dalam kehendak kebenaran firman-Nya, menyelaraskan seluruh pola pikirmu, perasaanmu, motivasi hatimu, dan bahkan seluruh kegiatanmu di dalam seluruh rencananya yang mulia, yang rencananya yang tidak pernah gagal, yang rencananya memberkati engkau dengan masa depan penuh gemilang. Hirabadabashida damana maka nabiala, hari ini, pagi, siang hari ini, yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan, mari ambil dengan segala kerendahan hati, menelaraskan tanggung jawab yang sudah Dia berikan, panggilan rencana yang sudah Dia percayakan. Jangan lagi elak, janganlah menghindar lagi. Hadapi bersama Yesus apapun pergumulan permasalahanmu, apapun kesesakan, apapun rintangan hambatan yang kau alami. Dia sanggup menyelesaikannya bagimu, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dia mau memakai engkau melalui gereja ini untuk mengasihi jiwa-jiwa. Persiapkan dirimu, pelengkapi dirimu yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan, biar engkau semakin teguh, semakin berani, semakin on fire, semakin berkobar-kobar bernyala untuk mengenapi seluruh kehendaknya bersama Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagimu. Majulah terus bersama Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupanmu, mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Yang sudah mengadakan perjamuan kudus katakan amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPBM di Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, pukul 19 WIB,
kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Pendaftaran pemuridan dasar-dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat telah dibuka kembali. Bagi saudara yang rindu untuk dimuridkan, silakan mengambil formulir pendaftaran di meja counter atau menghubungi koordinator satelit. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, kita akan beribadah bersama dengan seluruh satelit bergabung ke Ring Road untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dalam ibadah ini akan ada prosesi penyerahan anak dan pentahbisan jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Ibadah akan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 WIB, gelombang kedua pukul 11:15 WIB. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di layar. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari segera menerima vaksinasi COVID-19 bagi yang belum. Untuk itu, Sekretariat akan mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi untuk jemaat. Silakan mendaftarkan diri kepada koordinator satelit atau menghubungi WhatsApp Center Gereja dengan menginformasikan nama, nomor telepon, dan vaksin yang dibutuhkan. Vaksin pertama, kedua, atau booster. Tanggal 2 sampai dengan 5 Mei, pelayanan kantor sekretariat diliburkan. Untuk informasi pelayanan kejemaatan, silakan menghubungi WhatsApp atau call center gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih buat Bapak Pendeta Bob Bogo Rianto Simangonsong. Kiranya firman yang disampaikan itu bisa membangun setiap kami di tempat ini. Kita ada sedikit tambahan pengumuman untuk menekankan pengumuman. Yang pertama, mari kita mengikuti doa malam setiap hari Selasa pukul 19. Dan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 10 melalui Zoom meeting. Dan link Zoom itu akan dikirim ke handphone yang ada di setiap kita yang sudah dibagikan. Yang kedua, ibadah pemuda Image dan Audisius dilangsungkan pada hari Minggu pada pukul 14 WIB di Wisma Agape, Jalan Pelita 4, Medan Timur. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini. Siapkan hatimu, siapkan dirimu ketika engkau muda. Dan jadikan ibadah Image ini menjadi ibadah yang membuat engkau terbangun untuk dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kelas pemuritan dasar kekristenan dan ibadah berjemaat akan segera dimulai kembali. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk bertumbuh sebagai murid Kristus dan sebagai anggota tubuh Kristus, di jemaat ini mari segera mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada di meja kantor atau melalui link Google Form. Bisa juga menghubungi koordinator satelit dan WhatsApp Center Gereja. Nah, satu lagi penekanannya, informasi bahwa tanggal 2 sampai 5 Mei pelayanan kantor sekretariat diliburkan. Untuk informasi pelayanan kejemaatan silahkan menghubungi WhatsApp Center Gereja.
Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kini saatnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Kalau sampai detik ini Tuhan, Engkau masih menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bisa menikmati ibadah, itu karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Pak Bob yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar kami mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan dan firman yang hidup di dalam hidup kami. Yang berkuasa, yang berdaulat, yang maha di atas segala maha. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami percayakan bahwa kami beriman di dalam Engkau. Setiap hari kami boleh mengenal Engkau, sebab Engkau firman yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kini saatnya kami akan memberi, baik yang sudah memberi, baik yang belum dan yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati berlipat kali ganda seperti firman Tuhan katakan 30, 40, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat semua yang ibadah online dan onsite Tuhan. Berkati berlipat-lipat kali ganda dan kami percayakan Tuhan akan memberkati kami dari utara, selatan, barat dan timur. Berkat Allah melimpah dan mengalir atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebesarannya, kerajaan
tanggal 27 Mei sampai 5 Juni, 27 Mei hari Jumat, 5 Juni hari Minggu, 10 hari kita adakan doa puasa secara onsite pada pukul 6 sore sampai jam 7 sore. Silakan Bapak Ibu yang mau ikuti hadir onsite di tempat ini dipersilakan dan resminya akan diumumkan oleh sekretariat di Warta Jemaat pada minggu depan. Catat tanggal ini di jadwal agenda Ibu Bapak Ibu Saudara-saudari supaya di dalam kenaikan Yesus Kristus penantian akan pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi pada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami, tetapi akan terjadi pada keluarga besar yang mungkin belum datang kepada Tuhan bisa menjadi datang kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi kita yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Mari saudara Bapak kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah berkat yang terbaik melalui berkat Abraham, Ishak, Yakub, perjanjiannya turun-temurun atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha, kemanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Biarlah apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Diberkatilah engkau, keluar masuk engkau aman, sehat, kenyang panjang umur. Sebab kasih-Nya yang ada padamu, engkau mengasihi Dia. Bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Yang terima berkat katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.